Kalau kemarin sempat cepat khotbahnya, hari ini agak lama sedikit ya, nggak apa-apa ya. Karena kita akan bahas firman Tuhan yang sangat luar biasa. Oke. Galatia 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Pasang catatan kamu di situ supaya nggak berubah-berubah ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. So, masih nggak ada jemaat di tempat ini. Jadi, tolong saya, katakan amin. Katakan ya, kalau mau tepuk tangan yang niat. Saya tahu bahwa komennya ternyata nggak dibuka. Jadi kalian nggak bisa emoticon tepuk tangan. Tapi coba kurangin dulu love yang dikasih. Lebih banyak catat daripada kasih love, oke? Tapi kalau di YouTube udah nggak ada love ya. Jadi bisa fokus baca firman. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 kita baca sekali lagi ya. Kita baca ayat yang ke-19-nya. Jadi kita baca ayat yang ke-20-nya, sekarang kita baca ayat yang ke-19-nya. Kita baca dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita tahu di hari Jumat kemarin kita merayakan Yesus mati di kayu salib. Tapi dia adalah Tuhan yang berbeda. Dia bukan Tuhan yang sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Setelah mati sudah dikubur, ditutup, atau di guanya dipasang batu. Tidak. Yesus adalah Allah yang berbeda. Yesus adalah Allah yang different. Allah yang beda daripada yang lain. Makanya Tuhan pengen kita pun hidup berbeda dibandingkan dunia ini. Kalau dunia bisa mati, gak bisa bangkit. Tapi kita anak-anak Allah, mati akan dosa, harus bangkit dengan firman. So, Jumat Agung kemarin kita merayakan Yesus mati. Tapi dia gak cuma mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit, dia menyatakan dirinya, mengalahkan maut, menghapus setiap kutuk dosa di hidup kita, dan membangkitkan iman kita. Dan di Galatia 2 ayat yang 19-20 berkata seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita percaya bahwa setiap dari kita yang percaya dengan Kristus telah disalibkan bersama Kristus. Saya ingat banget cerita tentang di mana Yesus disalib dan ada orang di sebelah kiri dan kanannya yang seorang penjahat. Dan berkata kepada Yesus, apakah engkau benar-benar Allah? Kalau engkau Allah, ayo dong bantu aku. Tapi ada satu orang lagi yang menjawab, aku percaya bahwa engkau adalah Allah. Dan di situ Yesus berkata, engkau sudah bersama-sama aku di Firdaus. Sama seperti gambaran itu, itulah kita. Ada dua pilihan di mana kita disalib dengan Kristus. Karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita telah disalibkan oleh dunia ini. Seharusnya kita masuk neraka, kita dihukum. Seharusnya kita terima penghakiman. Kita disalib bersama dengan Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau hanya ingin sekedar mati atau engkau mau meneruskan kehidupan? Yang membedakan penjahat satu dengan satu yang lainnya adalah yang satu mengalami kematian dan kematiannya kekal di neraka. Tapi yang satu lagi memutuskan untuk setelah mati dia mengalami kehidupan yang kekal bersama Kristus. Sama seperti hidup kita. Mungkin kita nggak disalib sekarang, kita nggak disalib di gereja, harus disalib, harus dicambuk, enggak. Tetapi secara rohani kita mungkin disalibkan bersama Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau bangkit bersama Kristus? Apakah kita mau cuma sekedar mati saja? Apakah kita cuma sekedar mau menerima pengampunannya saja?
Apakah kita mau menerima cuma sekedar grace anugerahnya saja? Enggak. Kata Yesus, engkau bukan cuma sekedar mati, tapi engkau hidup untuk Kristus. Yesus gak pernah nyuruh kita untuk mati. Oh, kamu harus mati. Mati untuk aku. Secara harafiah ya. Tetapi Yesus menyuruh kita untuk hidup untuk Yesus. Hari ini mungkin banyak anak-anak muda yang berpikir, kok gue mau martir kok. Kok gue mau keluar, gue mau menginjil, gue mau martir. Mungkin gak sejauh itu. Mungkin ada panggilan yang begitu dahsyat. Just do that. Just lakukan itu. Just lakukan dan penuhi panggilan itu. Tapi konfirmasi sama Tuhan dulu ya. Tapi mungkin engkau cuma berkata-kata hanya karena menggebu-gebu. Hari ini dengar baik-baik. Mungkin gak harus mati. Tapi engkau harus hidup untuk Tuhan. Engkau harus hidup untuk firman Tuhan. Mungkin kamu gak bisa jauh-jauh dulu menginjil. Mungkin kamu gak bisa jauh-jauh dulu martir. Seperti rasul-rasul pada zaman dahulu. Mungkin kamu gak bisa karena duit kamu pas-pasan ke suku mana. Mungkin kamu gak bisa. Tapi hal yang paling simpel yang bisa kamu lakukan adalah kamu hidup untuk Kristus. Hidup seturut dengan firman Kristus. Engkau hidup seturut dengan gambaran Kristus. Karena kenapa? Yesus gak cuma sekedar mati. Yesus bangkit. Yesus hidup. Kalau kita serupa dan segambar dengan dia, maka kita tidak boleh terpuruk terus. Kita gak boleh cuma ada di dalam kematian terus. Kita gak boleh cuma sekedar puas sama pengampunan dosa. Tetapi kita harus hidup seturut Kristus hidup. Hari ini mungkin kau merasakan kematian. Dengar, Yesus belum berhenti bekerja. Yesus gak berhenti bekerja di kematian. No. Secara fisik, dia berhenti di kematian. Tapi menurut alam roh, dia turun, mengalahkan maut. Menghapus kutuk dosa, merebut kunci neraka, dan memenangkan hidup kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan. So hari ini, kalau kamu di dalam kematian rohanimu, mungkin sekarang kamu di hatimu ada kematian rohani yang besar, jangan pernah berhenti. Karena Yesus berkata, Yesus gak berhenti di kematian. Dia berlanjut di kebangkitan. Dia berlanjut kepada kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan orang yang mati dan hidup menurut Kristus, dia akan mendapatkan kehidupan yang bukan sementara, tapi kehidupan yang kekal di surga nanti. Kita bersama-sama dengan dia. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Allah kita. Come on. Mari rayakan. Oh, nggak ada ya? Ya udahlah ya. Kirain bisa ada pemain musik ya. Just kidding. So, dengar baik-baik. Kehidupan yang baru yang kita milikin. Seharusnya kehidupan bukan tentang kita. Kita baca ayatnya sekali lagi, ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Namun aku hidup. Katakan aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam kata aslinya, firman Tuhan ngomongnya begini. Saat aku hidup, aku sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi Kristus memegang kendali seluruh kehidupanku. Seharusnya saat kita tahu kita telah mati dan kita telah dihidupkan kembali. Kita reborn di dalam Tuhan. Seharusnya kita tahu kehidupan kita bukan tentang kita lagi. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita ngepost di Instagram kita, bagaimana kita nulis status kita, bagaimana kita baca Alkitab kita, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita kuliah, baik kuliah ketemuan atau kuliah online, kita seturut dengan kehendaknya. Apapun yang kita lakukan, seharusnya Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi seharusnya saat kita melakukan segala sesuatu, kita harusnya nanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau melakukan apa? Karena kenapa? Kita tahu bahwa Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Mungkin secara harafiah, kita yang bergerak dalam kehidupan, tapi Yesuslah yang pegang kendali. Kalau kita mengerti betul bahwa Yesus yang pegang kendali, saat kekhawatiran datang, kita gak perlu khawatir. Karena Yesus pegang kendali.
Saat masalah datang, kita gak perlu terlalu terpuruk, kita gak boleh terlalu sedih, kita gak boleh terlalu khawatir, karena kita tahu Yesus hidup dalam kita. Kita gak perlu takut saat keluarga kita mulai digoncang, papa mama kita udah mau cerai, kita tetap dengan iman bahwa Yesus hidup di dalamku. Saat masalah banyak datang, wabah datang, penyakit datang, kita mau keluar penuh dengan ketakutan, kita gak perlu khawatir lagi, kita gak perlu takut lagi. Karena kenapa? Kita mengerti bahwa Yesus telah hidup. Yesus bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup di dalamku dan aku serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. So, kehidupan kita yang baru, kita harus mengerti bahwa Yesus telah hidup di dalamku. Bukan aku lagi. Kita hari ini mulai berdoa yuk. Kita hari ini saat kita nonton live seperti ini, yuk kita mulai berdoa. Kita mulai berkata, Tuhan kurangi keakuanku Tuhan. Tuhan hilangkan keakuanku Tuhan. Tuhan tolong Tuhan hilangkan setiap ego dalam diriku Tuhan. Keakuanku Tuhan kurangin Tuhan. Tekan setiap keakuanku. Biar engkau yang ada di dalam diriku. Soalnya kalau misalkan aku mulu, maka kita akan menjadi orang yang paling egois. Kalau kita berkata aku mulu, aku mulu, aku mulu, maka kehidupan Kristus gak akan bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong aku mulu, maka Yesus gak bisa penuh di dalam diri kita. Kalau kita masukin dalam sebuah air, kalau kita masukin ada pasir di sana, terus kita masukin ada batu di sana. Saat kita masukin air, maka air itu gak akan bisa penuh. Kenapa? Karena masih ada pasir di sana, karena masih ada batu di sana, sehingga air gak bisa terisi full. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kalau dalam hati kita masih ada sifat aku, masih ada dunia aku, masih ada idola aku, maka Yesus masuk ke dalam diri kita pun gak bisa full. Karena kita gak membuka seluruh hati kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Tapi saat kita mengeluarkan keakuanku, kita mengeluarkan idolaku, kita mengeluarkan duniaku, kesukaanku, keinginanku, apa-apa tentang aku keluarkan semuanya. Maka Yesus memegang kendali setiap kehidupan kita. Makanya banyak anak-anak muda yang mulai banyak yang khawatir. Banyak anak-anak muda yang takut. Banyak anak-anak muda yang resah. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tidak mengerti bahwa Yesus ada di dalam diri dia. Tapi orang yang tahu Yesus hidup di dalam hatinya. Yesus hidup di dalam kehidupannya. Dia gak perlu takut. Karena Yesus adalah nahkodanya. Yesus adalah pilotnya. Kemanapun dia pilih kita. Kemanapun dia menentukan kita. Kemanapun dia mengutus kita. Kita tidak perlu takut. Karena Yesus beserta kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Come on church. Bangkit dan jadi terang. Amen. Di hari Jumat kita nangis-nangis, oh Yesus mati, oh, apalagi tak terukur kasihmu. Yesus baru bait aja kita udah nangis, karena salibmu kita udah nangis. Tapi di hari Minggu kita harus celebrate. Kita gak boleh terpuruk terlalu lama. Kita gak boleh terlalu sedih terlalu lama. Kita tahu kita banyak kehilangan orang. Kita tahu kita kehilangan pribadi demi pribadi yang meninggal karena wabah ini. Kita tahu kita melihat banyak orang yang dipanggil Tuhan. Padahal sepertinya dia belum waktunya untuk dipanggil Tuhan. Kita mungkin dalam keterpurukan. Mungkin kita dalam ketakutan. Tapi saya mau beritahukan kepada kalian. Kita harus dengan iman. Bangkit, berdiri, hidup. Karena kenapa? Yesus Kristus hidup di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Come on church. Bangkit. Bangkit. Saya gak tahu kenapa. Di momen seperti ini. Seperti rasanya ada beberapa kalian semua, beberapa kalian di sini semua merasakan sepertinya kok kayaknya aku masih setengah-setengah di dalam Tuhan. Aku seperti rasanya aku gak bisa memberikan sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini kok mau berdoa buat kalian. Hari ini kok mau percaya bahwa kehidupan kalian adalah kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang sementara. Yesus mau kamu dalam kehidupan yang kekal. Bolehkah kamu pejamkan mata sebentar? Saya gak tahu kenapa di tengah-tengah live seperti ini, saya ingin berdoa buat kalian. Mari pejamkan matamu. Kita berdoa bersama-sama. Hari ini mungkin engkau yang berkata, Tuhan,
Aku gak ingin setengah-setengah lagi bersama Tuhan. Aku gak ingin Tuhan cuma sekedar 1/4. Aku gak pengen Tuhan cuma sekedar di gereja. Rasanya ada yang mendorong aku. Seperti ada yang merasuk dalam diriku dan berkata, engkau harus hidup full untuk Tuhan. Saya mau kasih tahu, yang masuk dalam dirimu adalah Roh Kudus namanya. Hari ini teman-teman yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sama-sama angkat tangan juga ya. Walaupun kamu merasa seperti, aku gak kenapa-napa, aku gak kayak gini. So gak apa-apa, angkat tangan. Kita percaya 1 orang, 2 orang yang berkata seperti ini dikuatkan lewat arahan tanganmu. Ayo kita arahkan tangan ke mereka. Hari ini ikuti doa koko bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, kehidupanku gak boleh setengah-setengah. Aku tahu Tuhan, kehidupanku gak boleh 1/4. Tapi aku ingin Tuhan, Engkau sepenuhnya bekerja dalam diriku. Aku ingin Tuhan, Engkau sepenuhnya bekerja di dalam aku. Tekan keakuanku Tuhan. Hilangkan keakuanku Tuhan. Sirnakan keakuanku. Supaya Engkau yang hidup di dalam diriku. Bukan aku lagi hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan saat Kristus hidup di dalamku, aku akan hidup seturut dengan gambar Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya ngerasain hadirat Tuhan begitu dahsyat di sini. Wow. Ngerasain gak sih hadirat Tuhan? Gue ngerasain hadirat Tuhan banget di sini. Dan saat kita tahu bahwa Kristus hidup di dalam kita, maka cara pandang kita kepada kehidupan kita tuh berbeda. Saat kita mengerti bahwa Kristus hidup di dalam kita, maka cara pandang pada kehidupan lama kita sangatlah berbeda. Kalau kalian ngelihat sekarang saya, wah kayaknya si Ko Andre ini pendeta ya banget ya. Kayaknya dia anak gembala banget ya. Oh kayaknya dia pastor banget ya. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa yang kelam. Saya pun demikian juga. Tapi saat saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, saya udah Kristen lama. Tapi di momen saya menerima Yesus sungguh-sungguh, saya melihat hidup saya di cerminan yang berbeda. Saya melihat di cerminan yang benar, bukan yang samar-samar. Sesungguhnya mungkin banyak anak-anak muda yang melihat hidupnya sekarang atau hidupnya masa lalu di cerminan yang samar-samar, sehingga melihat dosa-dosa masa lalu sepertinya ya biasa aja lah. Ya mabok, ya ngerokok, ya apa, ya biasa aja lah. Karena kenapa? Kita melihatnya dengan cerminan yang samar-samar. Tapi saat kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dengan bilur-bilur darahnya, pandangan kita akan diri kita dimurnikan, dijernihkan, dibersihkan. Sehingga dari pandangan yang samar-samar menjadi pandangan yang lebih jelas. Karena kenapa? Tuhan ingin kita melihat dalam suatu kejelasan. Tuhan gak pengen kita melihat dalam suatu hal yang samar-samar. Tuhan pengen kita melihat dalam suatu kejelasan. Rencana Dia yang jelas, rencana Dia yang agung, rencana Dia yang clear, panggilan Dia yang clear, utusan Dia yang clear. Semuanya dalam suatu kejelasan. Karena kenapa? Dia mati, Dia bangkit dalam suatu kejelasan. Dan saat kita menerima Yesus yang hidup itu di dalam kehidupan kita, bukan kita lagi yang hidup, bukan kita lagi yang memandang, bukan kita lagi yang bercermin, tetapi Kristus di dalam diri kita. Sehingga kita melihat cerminan, bukan cerminan kita lagi, tetapi cerminan Kristus. Standar kehidupan kita bukan standar diri kita lagi, tetapi standarnya Kristus. Dan saat kita melihat standarnya Kristus, maka kita melihat masa lalu kita pun berbeda. Dan saat kita melihat masa lalu kita, saat kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, saya yakin dan percaya kita melihat itu adalah suatu hal yang sampahnya minta ampun. Betul gak? Waktu itu saya pertama kali menerima Yesus sebagai Juru Selamat, jujur, pasti kebanyakan orang yang altar call menerima Yesus sebagai Juru Selamat, pasti biasanya orang bakal berkata, aku ini hina banget ya.
Saat kita datang altar call, pendeta bilang, ayo hari ini mau bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat, maju ke depan. Pasti kita akan maju ke depan, kita nangis dan berkata, kayaknya aku gak layak deh. Kayaknya aku hina deh. Kayaknya aku kotor deh. Karena kenapa? Kita telah membuka hati kita untuk Kristus hidup di dalam kita. Sehingga kita melihat bahwa kehidupan kita begitu kotor. Kehidupan kita begitu hina. Kehidupan kita penuh dengan sampah dosa. Tapi coba bayangin kalau misalnya kita gak buka hati kita. Coba bisa bayangin gak, kalau kita gak benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat, pasti kita melihat kehidupan yang lama kita adalah kehidupan yang biasa saja. Kehidupan yang gak sampah-sampah banget kok. Gue ngerokok gak sampah-sampah banget kok. Gue ngeberontak sama orang tua gak rusak-rusak banget kok. Gue narkoba biasa aja kok. Karena kenapa? Cerminan diri kita adalah cerminan yang samar. Tapi saat kita mengerti Yesus telah hidup dalam diri kita, Yesus yang suci, Yesus yang agung, Yesus yang membawa bilur-bilur darahnya, menyembuhkan kita semua. Kita akan melihat, wah, hidup kita kotor banget ya. Hidup kita gak layak banget ya. Hidup kita penuh dengan sampah banget ya. Tapi saya percaya, saat kita melihat dengan jelas, kita melihat kehidupan lama kita begitu hancur, kehidupan lama kita begitu rusak, kita gak akan mau kembali lagi. Karena Yesus telah hidup di dalam aku. Filipi 3 ayat 7-8. Kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan yes. Kita baca ya bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku, ini indah banget. Indah banget. Paulus berkata, aku melihat bahwa segala sesuatu yang dulu menurutku untung. Dulu yang aku anggap, wah having fun untung banget ya buat gue ya. Mabok-mabokan itu untung banget ya buat gue ya. Bahkan Paulus pun berkata, aku melihat membunuh murid-murid Kristus pun keuntungan bagiku. Tapi saat dia menerima Yesus, saat kata firman Tuhan, mengenal Kristus. Wah, dia mengenal Kristus lebih dalam. Dia melihat semua yang dia merasa untung adalah suatu kerugian. Saya mau kasih tahu sesuatu. Saat engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, saat engkau menerima Yesus sebagai juru selamat untuk pertama kalinya, saya mau kasih tahu. Ada dua hal. Yang pertama adalah penyesalan. Dan yang kedua adalah suatu keuntungan yang baru. Maksudnya apa kok? Penyesalan. Bahwa setelah sekian lama, kamu gak pernah terima Kristus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Itu adalah suatu penyesalan terbesar dalam kehidupan kamu. Tapi Yesus adalah Allah yang baik. Dia gak pengen kita terpuruk dalam penyesalan kita. Dia gak pengen kita terpuruk dalam kehinaan hidup kita. Dia gak pengen kita cuma di kayu salib terlalu lama. Tuhan gak pengen kita ada di kayu salib dan dihina terus-menerus oleh diri kita sendiri. Bukan orang lain, diri kita sendiri. Tuhan gak pengen kita menyesal terlalu lama atas kehidupan kita yang lama. Tapi Yesus ingin kita melihat, untung gue udah terima Yesus sekarang. Sehingga suatu hari nanti kita akan mati. Suatu hari nanti Tuhan akan panggil kita. Suatu hari nanti akan ada pengangkatan. Kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Di kehidupan yang baru. Saat mungkin hari ini fasemu adalah fase menyesal. Fase di mana, ya ampun, gue baru lihat kehidupan gue yang lama. Begitu hancur. Gue nyesel banget kenapa gue baru nerima Yesus sebagai juru selamat sekarang. Stop di situ. Cukup di situ. Fase itu biarkan berakhir.
Hari ini masuk ke fase yang baru. Fase yang adalah suatu keuntungan yang besar buat kita. Kita hidup untuk Kristus, untuk memuliakan Kristus. Sehingga Kristus berkata, hidup yang aku berikan bukan hidup dalam kesementaraan, tapi hidup dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita. Come on. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku melihat suatu hal yang begitu rugi. Semuanya yang aku anggap untung, semuanya rugi. Karena kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan. So hari ini kamu mau lihat gak? Kamu mau lihat di dalam cermin yang nyata gak? Kamu pengen lihat gak? Bukan di cermin yang samar-samar. Kamu mau lihat gak kerugian seberapa banyak yang kamu telah hadirkan dalam kehidupan kamu? Saya mau kasih tahu, kenalah Kristus lebih dalam lagi. Saat engkau mengenal Kristus lebih dalam lagi, saya mau kasih tahu, ada keuntungan yang jauh lebih besar daripada dunia tawarkan. Saya mau beritahukan, keuntungan yang dunia tawarkan adalah sebuah kerugian. Saya ulangi lagi ya. Keuntungan yang dunia tawarkan kepada kita, itu adalah suatu kerugian buat hidup kita. Tapi kamu tahu keuntungan yang sejati? Pengenalan akan Tuhan. Kata firman Tuhan, saat aku mengenal Dia, aku mengerti kuasa kebangkitannya. Kata firman Tuhan, lebih mulia dari semuanya. Yang kita kejar bukan ketenaran. Yang kita kejar bukan kehebatan. Yang kita kejar bukan followersnya berapa. Yang kita kejar bukan angka subscriber kita berapa. Yang kita kejar bukan, outfit gua harus lebih mahal, sepatu gua harus keren. No. Yang kita kejar bukan itu. Kata firman Tuhan, yang kita kejar adalah pengenalan. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, saat kita mengenal Kristus, kita melihat ternyata pengenalan Kristus lebih mulia, lebih agung, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apapun yang dunia tawarkan. Ini keren banget. Di ayat berikutnya dibilang begini, oleh karena Dialah, oleh karena Tuhanlah, aku telah melepaskan semua itu. So, saya mau kasih tahu ke kalian semua. Satu-satunya cara dan alasan terbaik kamu meninggalkan kehidupan yang lama adalah karena Yesus Kristus. Saya ulangi lagi ya. Alasan yang paling tepat untuk kamu meninggalkan dosamu yang lama adalah bukan karena ajakan pendeta. Bukan karena ajakan teman-teman. Bukan karena di gereja cewek atau cowoknya cakep-cakep. Alasan terkuat yang membuat kamu bertahan sampai kehidupan kekekalan. Untuk meninggalkan kehidupan kamu yang lama adalah satu. Karena Yesus Kristus. Saya mau beritahukan, saya mau ngomong secara belak-belakan hari ini. Kalau kamu menerima Yesus cuma gara-gara alasan teman kamu gak akan bertahan lama. Kalau kamu menerima Yesus, datang ke gereja cuma gara-gara lighting yang keren, gara-gara musik yang keren, karena pengkhotbahnya siapa, karena kamu pengen lihat WL-nya ganteng atau cantik, karena kamu pengen lihat gerejanya keren gak sih? Saya mau kasih tahu, pengenalanmu akan Tuhan gak akan lama. Tapi firman Tuhan berkata, aku memilih untuk meninggalkan semua karena alasannya satu. Karena Dia, karena Yesus Kristus. Jadi saat kamu pelayanan mungkin udah gak ada lighting, kamu tetap melayani Tuhan. Karena kenapa? Alasanku cukup. Alasanku adalah Yesus Kristus. Aku tetap datang ibadah. Walaupun lagi wabah kayak gini, mungkin gak bisa datang ke gereja. Aku tetap gereja dengan excited. Kamu tahu kenapa? Karena Yesus Kristus. Aku tetap praise and worship. Walaupun lagunya di sekolah hari ini kurasa bahagia. Kayak biasanya hari setiap minggu ada lagu mari rayakan. Ada bukan kuat bukan gagah. Kayaknya keren banget ya. Saya mau kasih tahu, orang yang mengenal Kristus dan memiliki alasan adalah semuanya tentang Yesus. Walaupun lagu hari ini kurasa bahagia, dia tetap excited muji Tuhan. Walaupun gak ada musik, gak ada pet yang diiringin oleh Ko-Kristian, dia akan tetap nyembah Tuhan. Karena kenapa? Alasannya cukup. Alasannya Yesus Kristus. Walaupun
keadaanku semakin hancur, walaupun penyakitku semakin parah, walaupun keadaanku semakin gak baik, walaupun ekonomi dan resesif udah di depanku, hari ini aku tetap menyembah Tuhan, aku tetap hidup untuk Tuhan, karena Kristus telah hidup untukku, dan alasanku cukup. Hanya Yesus alasanku. Karena pengenalan akan Allah, semakin dalam kita dengan Allah, kita akan mengerti bahwa kehidupan kita di depan nanti adalah suatu kemuliaan, keagungan, keperkasaan. Hari-hari ini saya mau pesan buat kalian semua, bahwa di momen Passover seperti ini, di momen Paskah hari ini, mari kita lebih banyak berkata bahwa Yesus adalah Allah yang agung. Dia adalah Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan mukjizat, Yesus yang perkasa. Makanya ada lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, sebab aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Kristus hidup. Kalau kita tahu bahwa Yesus hidup, kita gak takut akan hari esok, karena Yesus telah hidup. Kalau kita tahu Yesus hidup, walaupun rasanya hari ini mati, kita gak perlu takut akan hari esok. Karena kenapa? Yesus yang mati di sebelum Sabat, Dia bangkit setelah Sabat. Kalau kita tahu Kristus telah hidup, kita tahu kehidupan kita yang dulu adalah suatu kerugian. Fase penyesalan kita telah lewat, dan kita akan berkata, alasanku tetap cukup karena Kristus telah hidup di dalamku. Haleluya. Saat kita menganggap semuanya sampah, saat kita tinggalkan semuanya, maka kita menerima Kristus yang besar. Saya mau kasih ilustrasi, gak tahu muat gak di kamera. Boleh gak Wilgu kesini sebentar? Ini agak susah karena kita minim tas. Coba kumpulkan tas-tas yang ada. Kumpulkan tas-tasnya, apapun tasnya. Apapun tasnya. Saya mau berikan ilustrasi kepada kalian semua. Kumpulkan tas-tas yang ada. Sebab Dia hidup. Oh, gak usah nyanyi lagi ya. Kira perlu nyanyi lagi. Taunya tasnya udah terkumpul. Saya mau kasih contoh. Ambil jaket itu boleh diambil. Bajumu Adriel boleh juga diambil bajumu. Saya mau kasih contoh sedikit. Kebanyakan dari kita menganggap kehidupan kita adalah suatu keuntungan. Saya mau kasih tahu ke kalian semua. Kebanyakan dari kita semakin banyak, semakin untung. Betul gak? Semakin banyak, semakin untung. Dan terkadang kita sebagai anak-anak muda banyak menerima hal-hal dari dunia ini. Kita terima banyak. Yang gratisan, yang gak gratisan, kita terima semua. Apa itu? Contoh ya. Sini kau pegang dulu. Kita terima. Oh nih, dunia menawarkan ketenaran, kita terima. Pegang aja. Oh, dunia menawarkan jabatan, kita terima. Dunia menawarkan keuntungan, kehebatan, keperkasaan, kita terima. Dunia menawarkan dosa. Dunia menawarkan segala cara supaya kamu bahagia, kita terima. Oh, dunia menawarkan segala sesuatu yang kita inginkan. Popularitas, subscriber, followers, kecintaan kita sama idola-idola kita. Kita terima. Kita terima semuanya. Semua kita terima. Mau gratisan, mau bangku, mau apa, kita terima. Dan saat Yesus masuk ke dalam dirimu, mungkin lewat teman kamu, mungkin lewat gereja, Yesus memberikan pengenalan akan firman Kristus. Dan kita gak melepaskan apa yang kita punya dan menganggapnya rugi, maka pengenalan ini gak akan kita bisa pegang.
Pengenalan ini gak akan bisa dititipin. Titip ya. Oke, dia akan cuma ada di situ. Tapi kamu gak pernah mendalaminya. Kamu gak pernah masuk ke dalamnya. Kamu gak pernah lebih dalam lagi bersama Kristus. Karena kenapa? Kamu terlalu sibuk megangin apa yang dunia berikan. Kamu terlalu sibuk memegang semua keakuan yang kamu punya. Kamu pegangin semuanya. Sehingga Kristus yang kamu titipkan ini sementara. Gak pernah kamu dalamin. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan saat Kristus menawarkan kemuliaan yang besar, pengenalan Allah yang besar dalam kehidupanmu. Kamu harus meninggalkan keakuanmu. Kamu harus meninggalkan egomu. Kamu harus mulai lepaskan popularitas kamu. Kamu harus mulai lepaskan egois kamu. Kamu harus melepaskan rasa ingin tahu kamu, rasa idola kamu kepada orang lain. Kamu harus lepaskan hal popularitas, jabatan, uang, ketenaran yang dunia berikan. Kamu harus lepaskan. Kamu harus lepaskan jubah yang dunia berikan. Kamu harus lepaskan. Kamu harus lepaskan dosa yang mengikat, dosa yang menghancurkan. Segala sesuatu yang dalam pemikiran kamu dulu adalah suatu keuntungan. Kamu lepaskan. Dan kamu berkata, God, ini adalah keuntungan buat aku. Pengenalan akan firman. Pengenalan akan Tuhan. Saat aku mengenal Kristus, ternyata aku ngeliat, wow, ternyata semuanya adalah suatu kerugian. Karena dunia yang mungkin dunia berkata keuntungan adalah suatu kerugian menurut firman Tuhan. Dan satu-satunya keuntungan buat hidup kita adalah kemuliaan yang kekal dalam firman Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Thank you. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Saya rasa kalian gak tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Lepaskan keakuanmu. Kamu tahu? Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sempat duduk berlutut di Taman Getsemani. Dia berlutut dan berdoa. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku ya Tuhan. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku ya Tuhan. Tapi dia gak berhenti di situ. Dia gak request cuma di situ. Dia tahu. Tapi biarkan kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku. Firman Tuhan pun begitu. Tuhan, kami tahu keadaan kami gak mudah. Tapi lepaskan keakuanku. Saat Yesus disalib, dia harus melepaskan keakuannya. Bisa gak dia turunin malaikat? Ayo malaikat, hajar nih semua prajurit-prajurit. Bisa gak? Bisa. Dia Tuhan. Bisa gak dia saat di kayu salib, dia bilang, simsalabim, paku lepaslah. Bisa. Bisa gak dia tiba-tiba dari cambuk-cambuk yang begitu banyak, tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba sembuh. Bisa gak? Bisa. Tapi dia ingat doanya di Getsemani. Dia berkata, bukan tentang aku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kehendakmu lah ya Bapa. Hilangkan keakuanku. Supaya aku masuk dalam pengenalan akan firman Kristus. Ayat yang terakhir. Kita baca ayat yang ke-10-nya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ya. Dengan suara lantang. Kenapa sih si Ko Andri ini ngomongin bersama-sama mulu? Supaya kamu memperkatakan firman. Karena saat engkau memperkatakan firman, firman itu terjadi dalam kehidupan kamu. Sama seperti kamu ngomong amin, sama kamu seperti ngomong yes, sama seperti kamu ngomong amin ya Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupanmu. So hari ini perkatakan firman Tuhan ya. Ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Semua yang di ruangan ini boleh kita baca bersama-sama. Karena ini ayat yang terakhir, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita hormati firman Tuhan dimanapun kamu berada. Kalau mau di kasur, mau di kamar mandi mungkin, ayo berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Masa sih ada yang nonton live di kamar mandi ya? Gak mungkin ya kayaknya ya. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita baca ya ayatnya. Ya, mulai ngumpul untuk baca Alkitab. Ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita baca dengan iman sekali lagi, dengan iman, supaya kita mengenal kuasa kebangkitannya dan kita bangkit untuk Kristus. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berikutnya, supaya aku akhirnya beroleh dari antara. Dengar baik-baik hari ini, apa yang kita harus kehendaki dalam hidup kita. Setelah kita tahu fase penyesalan itu udah berlalu, kita menyesal bahwa, oh ya Tuhan, kenapa ya aku baru kenal Kristus. Sudah, tinggalkan. Kita masuk fase berikutnya. Fase kita mengenal Kristus. Yang kita kehendaki di diri kita adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada 3 hal: mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya mau kasih tahu, kehendak kita harus tentang satu: mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengenal siapa Yesus. Who is Jesus di dalam kehidupan kamu, supaya kita semakin erat dan kita mengerti kuasa kebangkitannya. Gak hanya berhenti di situ. Tuhan berkata persekutuan dalam penderitaannya. Kamu tahu arti kata persekutuannya? Adalah suatu keintiman. Di mana saat dia merasa, saat Yesus dicambuk, kita mengerti betul Yesus tersakiti. Jadi saat kita ngelakuin dosa, dia tercambuk, kita tahu dia tersakiti. Itu persekutuan, keintiman yang sangat dalam. Sehingga saat kita tahu dosa kita menyakiti hati dia, kita gak pengen nyakitin hati dia lagi. Kita gak mau ngelakuin dosa lagi, karena kita tahu kita telah dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan ayat berikutnya dibilang begini: aku menjadi serupa dengan dia dalam kemuliaannya. Kemuliaan yang Tuhan berikan bukan untuk hebat gagah kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan untuk kita bukan supaya jadwal kita nambah. Saya mau kasih tahu ke setiap para pemimpin, kemuliaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bukan untuk gagah-gagahannya kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita saat kita melayani, rasanya kita angkat tangan, orang langsung rebah, orang langsung dijamah Tuhan. Saya mau beritahukan, bukan untuk kuat dan hebat kita, bukan untuk nambah jadwal kita, bukan supaya followers kita nambah, bukan. Tapi kemuliaan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita semakin mengenal akan Dia. Supaya kita semakin intim dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Dia. Hari ini dengar baik-baik anak-anak muda. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kalian hanya untuk satu: supaya kita mengenal dan mengerti kuasa kebangkitannya. Kematian yang Yesus alamin gak berhenti di situ, berlanjut pada kebangkitannya. Kalau kita mengerti betul Yesus telah mati dan bangkit, kita yang mati akan dosa telah bangkit dalam kemuliaannya. Saat Tuhan berkata, "It is finished." Dengar baik-baik. Saat Yesus berkata, "It is finished," saya mau kasih tahu, itu tiba-tiba gempa bumi terjadi. Wah, semua digoncang. Bait Allah secara gedung hancur berantakan. Saat Yesus berkata, "It is finished," semua prajurit ketakutan, yang jabatannya tinggi-tinggi semua ketakutan. Karena kenapa? Bumi bergoncang, semua digoncang. Bahkan bait Allah dihancurkannya minta ampun. Tapi saya mau kasih tahu, ada satu yang tidak tergoncangkan: salib Kristus. Salib Kristus tetap berdiri tegak. Salib Kristus tetap berdiri di sana. Karena kenapa? Yesus tahu, walaupun dalam keadaan tergoncang pun, hidupku penuh dengan kemuliaan Allah. Salib harus tetap bertegang. Salib harus tetap berdiri tegak. Karena kemuliaan nama Tuhan harus dipancarkan untuk meninggikan namanya, memberitakan salibnya, meninggikan namanya, dan memberitakan salibnya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Come on! Saya kasih tahu hari ini, mungkin bumi sedang bergoncang, dunia sedang bergoncang, imanmu sedang bergoncang, sekolah sedang bergoncang, bahkan kita gak bisa kumpul di gereja. Mungkin gereja ini dalam tanda kutip bergoncang. Tapi saya mau kasih tahu,
bahwa gereja yang sesungguhnya bukan bangunan, tapi gereja sesungguhnya adalah hidup kita yang telah bangkit. Dan kayu salib itu tetap berdiri tegak, menyatakan bahwa namaku harus tetap ditinggikan di tengah guncangan ini. Salibku harus tetap diberitakan di tengah guncangan seperti ini. It is finished. Semua telah selesai. Fase penyesalanku akan dosa-dosaku, it is finished. Dosa-dosa masa laluku, it is finished. Masa laluku yang kelam, it is finished. Mulutku yang kotor, it is finished. Keterpurukanku, penyakitku, it is finished. Karena kenapa? Yesus telah bangkit. Dia bawa bilur-bilur darahnya yang berkuasa untuk menyembuhkan kita, untuk membangkitkan iman kita, untuk menghidupkan sekali lagi kehidupan kita yang terpuruk dan kelam. Dia bangkit supaya kita bangkit dan menjadi kebangkitan yang besar untuk generasi ini. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya.